sosialisasi kita nih dari perawat-perawat stoma itu harus lebih gencar lagi di sosial media terutama karena informasi sekarang terbuka. Bu Tioma boleh sharing nggak selama COVID ini gimana Bu? Kan Ibu tadi bilang ada konsultasi untuk ostomed ya. Selama COVID ini bagaimana Bu? Selama COVID, kita tetap bisa ketemu. Yang paling penting adalah gini. Jadi sekarang nakes itu angkanya tinggi sekali ya yang terpapar dengan COVID ya. Di Rumah Sakit Keramat hampir 20% sudah kena. Kan alhamdulillah, doakan saya sudah 8 kali swab. Tetap jaga bahwa jangan main-main dengan APD. Bukan APD aja, tapi caranya kita setelah menggunakan APD itu sangat penting sekali. Bagaimana cara kita membuang ke limbahnya, cuci tangan, mandi setelahnya. Jadi saya minta maaf dulu kalau misalnya saya mau ketemu dengan pasien, misalnya yang belakangan ini yang masih sering datang adalah Suci. Saya harus pakai APD lengkap, saya pakai gown, saya pakai face shield, saya pakai masker, kacamata, itu semuanya sama sarung tangan. Walaupun di poliklinik, itu namanya kita pakai APD level 2 ya, level 2. Tapi rumah sakit kami itu menyediakan masker N95 ketika berhadapan dengan pasien. Karena gini, beberapa pasien ternyata setelah dideteksi mereka positif. Jadi jangan sampai kita terpapar ke situ. Dan teman-teman banyak sekali yang kecolongan seperti itu. Nah, mau tidak mau kita nggak bisa kan cuma, kecuali misalnya nih kayak ada pasien kayak kemarin si Fajli ya. Suster boleh nggak saya begini? Coba videoin. Saya bilang kan sekarang gampang ya. Ada visi. Ya kan? Video call, coba lihat seperti oh ini begini tinggal ajarin kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada penghalang segala macam. Kalaupun misalnya datang ya kita tinggal pakai APD. Gunakan APD yang perlu dan caranya bagaimana, cuci tangan, jaraknya kita jaga. Pasiennya pun harus menggunakan masker. Jangan lupa itu diingetin. Pakai maskernya. Jadi jangan baper kalau dibilang seperti itu. Saya udah bilang jangan baper ya. Karena ini zamannya COVID, ya pakai maskernya dulu baru kita bicara gitu. Jadi harus kayak gitu, kita harus tegas ya Pit ya. Jangan mikirin, aduh nanti dia tersinggung. No, tidak ada. Karena sama-sama kita mengingatkan dia supaya kita tidak terpapar. Terus dia juga harus tetap kita ingetin. Karena yang namanya stoma, apalagi yang dia cancer penyebabnya, imunnya rendah. Ya kan, jadi kita harus edukasi, tetap jaga, pakai maskernya, cuci tangan, kalau keluar harus tidak perlu yang kerumun-kerumun, itu terus kita kasih. Jadi tidak ada istilahnya kita stop melayani, tidak. Kalaupun misalnya harus home care, gunakan juga APD-nya. Jangan dari yang satu pakai ke situ, satu untuk satu pasien satu. Itu yang paling pasien penting. Satu pasien APD-nya, Bu. Kalau kita home care loh, kalau home care Bu. Enggak, kalau lagi di rumah sakit? Di rumah sakit enggak, cuman waktunya misalnya jangan mepet-mepet amat. Jadi sempat disemprot dulu sebentar baru dia masuk lagi. Ruangannya. Kan itu kan kadang-kadang pasien misalnya menunggu-tunggu aja paling 15 menit, sabar. Semprot dulu sebentar, masuk lagi. APD kita sarung tangan yang kita ganti, Bu. Kalau gown nggak apa-apa. Karena kita di ruangan situ-situ juga kan. Kalau kita juga melakukannya itu ada batasan-batasannya. Seperti itu yang penting maskernya harus dipakai. Dan masuk rumah sakit kan nggak boleh masker kain, Bu. Harus masker medis ya. Medis gitu. Nah, itu harus dipatuhi aturannya. Nggak boleh baper. Berarti hari-hari di rumah sakit pakai APD terus?
Saya kalau ke Ah, pasien saya pakai face shield, masker itu pakai gown. wow. Harus. Oh, ini udah mendingan, Bu. Tadinya itu belum ada kamar bedah COVID, ruangan COVID terpisah. Itu kita pakai di kamar, saya kan terjun juga di kamar bedah ya. Itu kita Iya. pakai, aduh itu setengah mati. Waktu belum terorganisir dengan baik. Kalau sekarang udah betul. Jadi ketika belum ada hasil PCR atau swab, dia operasinya di OK COVID. Tapi kalau sudah ada operasinya di OK non COVID, kamar bedah non COVID. Sekarang udah teratur. Waktu baru-baru hampir semuanya kena. Nakesnya kena semua. Sekarang udah teratur. Resikonya luar biasa ya kalau di rumah sakit. Apalagi ya. kalau saya kan umurnya udah di atas. Udah Di atas apa? Di atas tangga. Udah lolita. Udah 55-an kan. Jadinya kita tuh bener-bener masih dapat vaksin kok. Ya, masih dapat jatah vaksin. Kalau saya udah terdapat sih. Saya kan sudah di atas. Deh. Aduh, ceritanya jadi gimana ya? Kalau mendengarkan gitu rasanya kalau di rumah sakit itu benar-benar. Jadi memang sekarang angka tertinggi hari ini adalah 1.000 ya. Jakarta. Betul. Luar biasa. Dan apa namanya? Tadi ini sekedar cerita, di rumah sakit saya 4 meninggal. Sore. Jadi full terus penuh, desek-desekan yang masuk. Kondisinya semuanya jelek. Sudah terlambat. Ayahnya dokter, ayahnya suster juga ada. Jadi saya juga terus terang sebenarnya cemas ya. Iya, betul. Pasti normal kan cemas. Jadi saya mudah-mudahan saya mengingat terus protokolnya itu. Karena kalau di rumah sakit ya semuanya pakai, Bu, pakai topi, pakai ini, semuanya ketutup. Walaupun saya nggak kemana-mana, tapi ketika saya masuk di kantor saya baru saya buka gitu. Aduh. Semoga masyarakat aware juga ya ini. Iya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Iya, tetap. Ambil napas saya beneran. Karena saya walaupun cuma seminggu 2 kali, saya kan juga menghadapi ostomed ya istilahnya, walaupun mungkin nggak ini kalau di rumah sakit, tapi namanya ketemu orang yang saya nggak tahu dari luar gitu. Nah, itu saya paling cuman setelah mereka keluar saya pakai hand sanitizer, udah itu aja. Tapi saya berpikir setelah dengar Nurse Tio ini bicara seperti ini, saya udah dikasih sih APD, cuman APD-an yang biasa lah gitu ya. Sekali ini kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Tapi kalau itu yang nggak boleh tuh, Bu. Ya harus pakai terus. Saya udah bawa pulang, udah cuci itu. Jadi saran saya, Bu Yuli, yang paling bagus adalah gunakan masker. Kalau tidak ada N95, masker rumah sakit medis 2 lapis. Karena sekarang kan ada yang lebih galak lagi nih virusnya nih. Iya, varian baru. Ya, varian baru. Pakai maskernya 2 lapis dan jangan lupa, Ibu udah pakai kacamata udah bagus, pakai face shield. Saya selalu pakai itu. Pakai. Nah, belilah gaun, Bu. Kalau Ibu nanti mau atau saya kirim gaunnya, gaunnya terbuat dari kayak tipis sih, enak dipakainya. Ibu pakai gaun itu, jadi badannya ketutup dengan gaun itu. Kayak saya yang ada di iklan buku, Bu, bukunya Bu Wida tuh, itu kan saya tuh. Oh, saya belum tahu saya. Nah, boleh deh, Nurse Tio, kalau memang itu harganya berapa nanti kirim deh. Kita japrian ya, nanti ya. Nanti Ibu pakai itu, tutup, ikat, nah terus sarung tangan, itu udah harus wajib. Ya. Sarung tangan karet atau plastik atau? Boleh plastik, boleh yang karet. Okay. Tapi kalau sarung tangan kalau Ibu udah nyentuh 1 orang, 1 buka ya, buang. Gitu. Karena kalau misalnya dia kotor, Ibu harus cuci tangan pakai sabun. Harus wajib. Terus jangan lupa, Bu, minum wedang jahe
Terus cium-cium lah itu minyak kayu putih, Iya, gerem. Udah, tuh Nopi ketawa. Nih, Ya, betul. selalu siap. Iya, harus. Selalu siap. Betul. Saya juga ada di tas ini. Selalu di tas, masing-masing tas juga ada tas 2 satu-satu gitu. Ini di rumah ada segede ini. Aduh, terima kasih loh Nustio, itunya ilmunya ya, Pit. Ini pelajaran buat kita juga dalam masa pandemi. Terima kasih sudah diingatkan per-covidan. Kita mestinya bahas ostomed, tapi tadi kan Nopi udah selesai. Terus ini Nustio kan lebih ini lagi, di samping ostomed juga ada ilmu sedikit mengenai COVID ya. Jagaan buat kita. Ada lagi nggak, Pit? Harapannya Nustio gimana nih untuk ostomed? Harapan saya untuk ostomed, saya juga minta maaf. Kadang-kadang saya tidak terlalu banyak komentar di grup, tapi saya baca dan memperhatikan. Ketika ada memang harus yang saya ketahui, biasanya langsung saya japri. Iya. Saya japri, kasih masukan, selesai. Terus kemudian harapan berikutnya adalah Bu Yuli, terima kasih banget. Bu Yuli itu adalah pemerhati yang sangat-sangat memperhatikan. Untuk mengadakan acara seperti ini aja pun itu udah sangat luar biasa. Karena sedikit pun apapun itu yang Ibu lakukan itu udah sangat bermanfaat. Buktinya kita tadi langsung tahu kalau Nopi punya cara sendiri dan alat sendiri yang kita nggak tahu. Jadi betul. Belajar itu tidak selalu ke atas, tapi di tengah, ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Itu yang harus kita biasakan. Dan tidak pernah ada juara di dalam mempelajari tentang stoma ini. Belajarnya dari mana? Selalu dari ostomednya justru dapat ilmu banyak. Coba dulu saya sama Pak Denny Sianturi ketika ada FGD grup, itu saya belajar banyak tuh kita Bu yang waktu di Semarang. Saling ostomed ngasih tahu begini begitu. Rasanya di jurnal nggak ada Bu. Saya cari nggak ada. Cara teori nggak ada. Dari sesama ostomed. Nah betul. Itu ilmu. Jadi saya memang sebenarnya ketika saya baca itu di grup itu semuanya ilmu. Oh Bapak ini bikinnya begini. Oh ini begini. Itu nggak ada di jurnal dan tidak ada juga misalnya dokter atau perawat ataupun dari Bu Wida, nggak ada pembelajaran seperti itu. Belajarnya dari sesama ostomed begitu. Betul. Terus kemudian harapan saya Bu Yuli jangan pernah, semoga Bu Yuli tetap sehat, panjang umur, tetap memberikan motivasi buat saudara-saudara kita yang lain. Amin. Kemudian yuk bareng-bareng kita kampanyekan supaya ostomed bisa diterima oleh kalangan siapapun itu tidak memikirkan bahwa dia adalah seorang ostomed. Betul. Ya, itu bukan amin. Satu vonis lo tuh nggak boleh ngapa-ngapain, bukan. Terus harapan berikutnya adalah yang muda yang berkarya, Nopi, terima kasih. Kamu kita doakan sama-sama jadilah pemuda yang luar biasa yang menciptakan nanti terutama untuk para ostomed. Luar biasa kamu Nopi ya. Sukses untuk kamu, tetap sehat, semangat, jangan pernah bilang malu juga apa segala macam, enggak ada. Tetap kamu paling ganteng pokoknya. Ya. Iya, tadi saya juga kaget loh, Ners. Saya pikir Bapak kan kalau di grup kan kita nggak tahu, makanya kalau begini kan kita tahu. Makanya saya tawarkan di grup siapa yang mau ikutan. Saya pengen tahu siapa nih yang jawab gitu loh. Nah kalau kan saya japri, kalau bersedia oke, japri saya gini. Jadi ketahuan. Makanya saya mau ngumpulin para ostomed ini untuk cerita. Masing-masing ostomed ceritanya beda. Iya. Tidak pernah sama. Iya. Betul. Tidak pernah sama. Ceritanya beda. Suka dukanya tuh beda. Walaupun ada mirip-mirip tapi beda. Iya. Itu yang saya mau kumpulkan dan juga setelah ini ingin saya itu didengar dan oleh yang berwenang atau ya berkompeten lah gimana lah
Iya. supaya Dan kita masyarakat ini diperhatikan. luas ya, Bu. Masyarakat juga tahu bahwa kami ini ada. Jangan dipandang sebelah mata. Itu Iya, betul. harapan saya. Pipit ada lagi nggak? Kira-kira udah. Ya, terima Udah kasih. ya? Ya, terima kasih untuk Bu Tioma. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terus, Semoga betul, ini bermanfaat sekali. Iya. Nopi juga. semoga teman sejawat kita semakin paham dan terbuka untuk membantu para ostomed. Terima kasih Nopri ya. Ya, Nopri, terima kasih. Semoga pengalaman kamu ini bisa menginspirasi orang-orang di luar sana untuk terus berprestasi dengan segala yang kita punya. Nopri, mungkin kalau misalkan ada kesempatan lagi, mungkin kita bisa sharing-sharing lagi ya, terutama biar bisa memotivasi ostomed yang mungkin saat ini belum termotivasi atau masih down seperti apa. Terima kasih sekali lagi untuk Putio dan Nopri. Semoga sharingnya bermanfaat. Mungkin cukup ya untuk sharing sesi kita pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Nopri. Mudah-mudahan ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nopri udah jadi pengusaha. Amin. Amin. Nestio juga terima kasih. Sehat selalu. Ilmunya. Sehat terus ya, Nes. Amin. Ya. Baiklah, mungkin acara kita cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video kita supaya lebih banyak orang yang mendengarkan dan mendapatkan manfaat dari pengalaman-pengalaman ostomed kita pada malam hari ini. Selamat malam. Boleh? Ya, boleh. Apa tuh? Untuk ostomed di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, jangan pernah patah semangat, jangan pernah merasa down, kalian nggak sendirian. Jangan pernah buat batasan pada diri Anda, namun lampauilah batasan tersebut. Teruslah berusaha dan melatih diri Anda jadi sejauh yang lebih baik. Sip. Cakep. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sip. Ya. Mungkin Novi bisa menjadi motivator nih ke depannya ya. Iya. Betul. Iya. Ya baiklah. Selamat malam sahabat Ostomed. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.